Gen Z ini gampang baper ya menurut saya. Saya lebih prefer memilih SDM yang tidak berskill daripada tidak berattitude. Wow. Karena skill bisa saya latih. Yes. Kalau attitude is a big no gitu. Selaku alumni dari sebuah kampus tercinta ini, dari kakak ngomong ke adek, poin-poin apa yang harus mereka siapkan dari sekarang? Mungkin dari saya untuk teman-teman semua, jangan pernah nolak untuk diberi arahan. Komunikasinya sih Pak, Komunikasi ya, oke. bagaimana cara membawa di tempat yang baru, bagaimana ngikut, kita kan udah ada budaya nih, bagaimana kita masuk ke budaya itu, bisa nggak kita menyesuaikan diri gitu Pak. Fresh graduate itu memang dilarang untuk menyebutin nominal gaji, kecuali udah berpengalaman, Iya, itu boleh iya. bebasin. Apa yang bisa saya beli dari kamu gitu? Pengalaman nggak ada, masih fresh graduate. Ibaratnya kita belum kenal, tapi saya belum berani beli kamu mahal-mahal loh gitu. Saya berangkat dari kampus LP3I, mungkin dari CNP udah berulang kali masukin lamaran saya. Ada 10 kali interview mungkin yang saya gagal. 10 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita kembali bersama dalam sebuah acara yang namanya Kopi Morning di kampus Politeknik LP3I, kampus vokasi yang ada di Provinsi Riau, yang merupakan PSDKU. PSDKU adalah program studi di luar kampus utama, yang utamanya ada di kampus Bandung sana. Nah, hari ini program Kopi Morning sebetulnya sudah pernah kita buat beberapa sesi, khususnya sebelum COVID, ya. Namun hari ini kita mau menghidupkan kembali. Tujuannya adalah bagaimana memberikan pencerahan, sharing knowledge dan juga experience tentunya dari narasumber yang hari ini akan bersama kita. Ada Mbak Keke dan juga ada Bang Agam, karena kita di Melayu ini Bang Agam, kalau di Jawa Mas ya. Dengan saya sendiri Zainal Nasrul untuk bisa memancing barangkali ya, menjadi pengantar bagaimana supaya nanti apa yang disampaikan oleh Mbak Keke dan juga Bang Agam ini bermanfaat bagi kalian. Ini prodi apa nih sekarang yang hadir? Hubungan masyarakat. Oh, cocok ya. Hubungan masyarakat di edisi reborn kita ya. Karena lahir lagi kalian yang pertama, tentunya kita berharap program ini akan berjalan continue. Karena apa? Karena Politeknik LP3I adalah sebuah institusi pendidikan vokasi yang menyiapkan sumber daya manusia yang siap pakai. Nah, bagaimana siap pakainya mereka? Tentu di sini Mas Agam sama Mbak Keke kita menyiapkan secara materi kurikulum dan juga praktek yang masih sifatnya semi praktek karena masih internal. Yang realnya tentu di dunia kerja nantinya. Nah, sebelum saya lanjut kepada hal yang lain, tentu ada baiknya kita kenalkan dulu nih ya narasumber kita, tamu kita untuk Kopi Morning kali ini. Silakan dengan Mbak yang cantik, namanya siapa Mbak? Sekaligus silakan. Baik, perkenalkan nama saya Inneke Putri Irawanda. Kebetulan saya juga alumni LP3I jurusan Administrasi Bisnis tahun 2019. 2019 ya? 2019, oke. Oke, kebetulan alhamdulillah saya kerja di PT Nusantara Mandiri sudah berjalan hampir 3 tahun untuk posisi HRD. Wow, cocok. Administrasi bisnis, kerjaannya HR, cocok. Iya. Mungkin nanti kita akan sharing session ya buat teman-teman nantinya gimana caranya nge-play CV, terus proses interview gitu. Next silakan. Perkenalkan, nama saya Rian Gunawan Putra, biasa dipanggil Rian, bisa juga dipanggil Agam. Ada dua Pak. Iya. Mana satu nanti boleh Rian, boleh Agam Boleh. gitu ya. Iya, siap. Saya alumni SMKS Darul Hikmah, Pondok Pesantren. Ustadz dong. Oke, Iya. good. Terus saya sudah sekarang bekerja di PT Pusat Teknologi Grafika, sudah masuk 2 tahun sebagai Head of Graphic Designer. Desainer. Wow. Misalnya nanti kalian tanya-tanya tentang desain grafis dan sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Keke dan juga Mas Rian atau Agam.
atas kebersamaannya pagi ini tentu di acara Kopi Morning bersama Politeknik LP3I Pekanbaru. Nah, sebagai audiens atau kita pengen tahu lebih banyak apa sih perusahaan PT Nusantara Grafika Mandiri ini, bergeraknya di bidang apa? Siapa sih yang bisa menjelaskan dulu? Mbak Keke, silakan. Saling mengisi aja ya. Iya. Silakan. Baik, sedikit sharing tentang company profil Nusantara. PT Nusantara Mandiri Grafika itu berdiri tahun 1998 dan berbadan hukumnya di tahun 2009. Bergerak di 4 bidang sekaligus, offset, digital printing, advertising, dan packaging. Mungkin di Pekanbaru banyak nih percetakan kayak Blackpen, Cakra gitu. Cuman untuk yang bergerak sekaligus 4 bidang cuma Nusantara Mandiri. Wow, keren banget. Gitu sih. Terus udah bekerja sama dengan beberapa vendor seperti Gudang Garam, Hypermart, XL, terus Smartfriend. Mungkin teman-teman tahu tuh ada Mall Living World, tahu nggak? Nah, itu satu mall LW tuh kita yang branding semuanya. Pas nih, anak PR bicara branding, bicara desain, oke. Mungkin barangkali kampus branding? Boleh. Masuk, oke. Ya. Itu sih mungkin sekilas info tentang Nusantara Mandiri. Tapi lebih banyak pada bidang cetakan, Iya. ya kan, branding yang terkait dengan hal kekinian tentu Iya. bagaimana memperkenalkan sebuah baik itu produk ataupun hal yang jasa sehingga bisa dikenal oleh media atau masyarakat umum gitu ya. Iya, Ibu Dan. benar. Oke, makasih Mbak Keki, dan ada tambahan nih dari Mas Turian? Kita juga buat spanduk untuk UMKM, untuk flyer-flyer mungkin LP3I cetak brosur. Oke. Terus berbagai macam merchandise, kayak payung, mug, tumbler, semuanya kita produksi. Apa sih keunggulan Nusantara dibanding yang lain? Mumpung nih kita bicara brand nih, kita kuliti sekalian. Apa sih keunggulannya? Visi Nusantara 5 tahun ke depan menjadi printing expert nomor 1 di Pekanbaru. Wow. Terus dengan tagline cetakan bisa ditunggu. Oke. Jadi nggak perlu lama-lama ya? Express 24 hour mobile. Wah. Apalagi untuk kampus tercinta. Iya. Mbak Keke, lebih kurang 2 atau 3 tahun ya di sana? Ya, Bisa nggak kita flashback ke belakang? Awalnya gimana sih kok bisa kerja di sana? Dan juga apa sih hal yang sampai hari ini yang bikin kamu bisa bertahan? Ya, kalau saya melihat ya generasi milenial katanya sih sekarang salah satu kelebihan dan kekurangannya nggak betah kerja lama-lama. Nah, ya kalau dalam rentang waktu 3 tahun bisa bertahan dan sekarang sudah ada di satu posisi, itu ceritanya bagaimana dan apa sih kiat-kiatnya supaya mereka tahu nih. Silakan. boleh. Saya berangkat dari kampus LP3I, mungkin dari CNT udah berulang kali masukin lamaran saya. Ada 10 kali interview mungkin yang saya gagal. 10 kali. Ya. Ini yang sekelas dong. Kayak salah mikir aja. Oke. Terus dari angkatan saya juga ada namanya Aida. Aida kerja di Nusantara juga kemarin. Dia magang terus jadi karyawan. Nah, Aida info ke saya kalau ada lamaran nih, ada posisi yang mau dilamar di Nusantara, tapi bagian admin HRD. Nah, saya coba apply, alhamdulillahnya pagi saya interview, sorenya dihubungi, besoknya kerja. Dalam 24 jam. Iya. Wah, tepuk tangan dong. Dari sebuah penantian 10 kali proses kegagalan. Iya. Benar juga kata orang bijak, sukses itu adalah kegagalan yang tertunda, yang belum jatuh tempo. Iya, turun nih. Iya. Sempat pesimis sih karena saya kan AB1. Nah, AB1 itu bisa dibilang kelas unggulan sih. Semuanya udah pada kerja gitu. Tinggal saya belum nih gitu. Sempat pesimis kayak nangis gitu. Kok bisa belum diterima kerja ya gitu. Dan alhamdulillahnya saya berangkat dari admin HRD selama setahun. Tahun kedua saya langsung dipromosi jabatan menjadi HRD. Buah dari Desa Utara. Ini bisa kita lihat juga ya, satu lokal itu kan lebih kurang 30 ya, Iya. satu kelas itu. Kira-kira teman-teman satu angkatan itu yang udah levelnya sama dengan Keke ada nggak ya? Sejauh ini belum ada sih. Belum ada. Wah. Ini poinnya banyak kali ya.
mahasiswa yang hari ini baru tingkat 1 nih adik-adik ya. Kalian sudah dapatkan apa ya, saripati ya barangkali, bukan lagi yang KW-KW ya, yang udah benaran bahwasanya sukses itu adalah sebuah proses yang butuh waktu ya. Nah, terkait dengan apa yang selama ini Keke dapatkan dari kampus, itu terpakai nggak ya di saat bekerja? Terpakai banget? Terpakai banget. Oke. Ada kendala nggak selama ini? Ada suatu hal yang nggak terpecahkan, yaitu menemui kebuntuan, ada nggak selama bekerja? Sejauh ini alhamdulillah kan diajarkan kampus itu memang ngeblend sama perusahaan kita. Itu sih. Makanya belakangan ini saya kalau misalnya rekrut karyawan tuh saya cari dulu yang dari kampus. Oh gitu? Iya. Wow, itu karena cinta kampus atau karena memang segan sama si Entinya? Nah, kan tahu putih gitu ya, sebutnya kan? Enggak sih, ya kan memang dari direkturnya juga bilang kalau memang LP3 itu alumninya bagus-bagus. Jangan senang dulu, ya kan? Bagus itu bukan berarti bisa digeneralisasi. Bagus itu sama dengan skill dan kualitas. Benar nggak, Mas? Ya contoh misalnya di bidang Mas Rian sendiri seperti apa sih? Apa ya kesibukan kerjanya atau tugas-tugasnya di bidang desain itu seperti apa di Nusantara kira-kira? Oh, kalau di Nusantara saya nge-backup semua sisi, Pak. Semua sisi. Semua sisi. Wow. Karena Berarti semua kerjaannya banyak, gajinya satu. Nggak sih, mancing aja. Aja kan? Oh, gimana? Ya, oke. Sebagai kepala desainer saya juga nge-backup semuanya karena kita beda-beda divisi, Pak. Oke. Ada divisi khusus corporate, ada retail, ada cetak kotak, terus ada pencetakan offset. Oke. Jadi desainernya beda-beda, jadi saya nge-backup semuanya. Terus saya juga nge-backup branding untuk Nusantara sendiri. Wow, Nusantara di brand sendiri. Iya. Oh, brandingnya dari dalam. Iya, betul. Mumpung gratis. Oke. Nah, menarik ini ya, kita bicara dengan HRD-nya dan juga ada expertnya ya, karena ini desain, dia adalah kepala bagian desainnya, Pak Rian atau Mas Rian, yang relatif masih muda ya secara usia, nggak jauh beda dengan kalian. Nah, saya mau sedikit memancing ya, khusus nama Bu HRD ini. Ada sebuah stigma, ada sebuah anggapan hari ini bahwasanya generasi milenial dalam tanda kutip gitu adalah generasi yang kalau bahasa positifnya butuh tantangan, yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Pertanyaan saya ya, kan kita di sini Politeknik adalah penyedia, menyiapkan sumber daya manusia. Nah, sebagai user di perusahaan, apakah hal seperti ini juga dirasakan atau bahkan sudah menjadi keluhan? Kira-kira gimana, Mbak Keke? Sudah dirasakan dan menjadi keluhan. Wow, dua-dua poin ini sama. Ya, anak-anak Gen Z ini gampang baper ya menurut saya. Baperan Iya, ya. baperan. Oh. Padahal kan kita menegur bukan untuk dimarahin juga, untuk bahan evaluasi. Tapi mungkin beberapa opini menyatakan kalau aku tuh salah makanya aku dimarahin. Besoknya tiba-tiba minta resign gitu. Memang baper, terus udah dikasih makan disuapin lagi. Wow. Udah kasih makan disuapin lagi. lagi. Sebentar Mbak Keke. Ini acara kita nih kan maksudnya kopi morning. Tapi kopinya nggak ada. Mana kopinya nih? Biar lengkap ini, ya kan? Kita ngobrol ringan sambil ngopi. Ngopi apa ngeteh nih? Ngopi, Pak. Ngopi boleh. Ya, terima kasih. Dengan Mbak siapa nih? Mbak Salma, ini yang menyiapkan akomodasi kita pagi ini. Kopinya pasti kopi LP3 kan? Branding lagi. Oke, makasih Salma. Oke. Iya. Kok tangannya gemetaran ya? Ada kok ganteng di depannya kok. Ya, saya bantu di balik tumpah, kasihan. Thank you. Ya, oke. Nah, bicara kita tadi Gen Z ya, Gen milenial adalah kalian dengar sendiri ya, sebagai user ini jadi sebuah problem. Tapi menurut saya inilah kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri ya. Kiat-kiat selama ini ya, biar mereka dengar sendiri apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk ketimpangan atau kelemahan ini tidak menjadi problem utama dalam proses kita di sebuah dunia industri. Apa yang dilakukan?
Mungkin saya selaku HR juga cukup berlapang dada sih kalau misalnya memang mereka baperan itu saya nggak boleh bilang sama api gitu. Oh, Jadi saya tetap tenang. kita dong yang ngerti ya. Iya. Padahal saya juga punya api gitu, tapi saya bilang calm down gitu. Calm down. Mungkin FYI Mas Agam ini juga Gen Z. Oh ya. Dia berangkat dari siswa magang, terus magang, terus dia ngelamar lagi 2 kali di Nusantara, saya tolak, terus dia kerja di tempat lain lagi, ngelamar lagi di kita baru kita terima. Wah. Kenapa sih? Ini saya mungkin rahasia nih. Kenapa sih ya? Pasti ada sesuatu mas. Iya. Ya kan minimal dia nggak mau Mas Adam jadi sosok milenial yang seperti tadi. Kalau menurut saya nih selaku tenaga pendidik, karena memang begini. Problematika Gen Z kan namanya yang sering kita angkat di seminar-seminar yang Mbak Keke. Ini sangat mewarnai ya kultur dan juga cara berpikir sumber daya manusia hari ini. Tapi satu hal yang menurut saya nih, yang mudah-mudahan kita sepakat, kita juga harus mengacu keluar. Ya, kita sekarang sudah berada di era ekonomi yang terbuka bebas. Ya, persaingan itu terbukanya sangat luar biasa. Bukan kita di Pekanbaru bersaing dengan orang Pekanbaru. Justru sudah dari lama orang Padang juga nyarinya di sini, Jambi nyari kerjaan di sini, gitu ya. Nah, ada sebuah istilah anak ayam mati dalam lumbung. Ya, orang nyari kerja di sini tapi orang Pekanbarunya nganggur. Iya kan? Ya. Nah, ini cerita lama. Cerita ini semakin berkembang. Orang dari tetangga kita Vietnam, Filipina, mereka datang ke Indonesia nyari kerja. Mereka juga Gen Z. Betul. Tadi beberapa diskusi saya, ya, apakah mereka sama dengan kita? Berbeda. Yang fundamental, kata teman-teman, itu masih tetap tidak berubah. Disiplin, kemampuan bahasa asing, skill yang jelas. Nah, kalau dari Mbak Keke dan juga Mas Rian selaku user atau yang bergerak di bidang printing hari ini, yang tantangan kita tentu kita nggak bisa melihat hanya Pekanbaru saja. Ya, di sebelah sana ada Malaysia, ada Singapura. Kira-kira bisa kita bicara sedikit global ya tentang SDM ini, apa tanggapannya? Mungkin kalau dari saya lebih prefer memilih SDM yang tidak berskill daripada tidak berattitude. Wow. Karena skill bisa saya latih. Yes. Kalau attitude is a big no gitu. Karena dari dalam diri sendiri kan soft skill gitu. Jadi lebih baik bad skill daripada bad attitude. Tapi mendingan good skill, good attitude. Ya, good skill. Oke. Good form skill. Artinya saya mencatat pesan yang saya sampaikan sama mereka. Ya. Good skill, good attitude. Oke, kami menangkap dari Politeknik LP3I, tentu kita menyiapkan itu. Kita punya training soft skill juga, ya ada 7 tuh, ya nanti kalian tahun pertama ya sampai tahun kedua ada 7 tingkatan yang akan dilakukan mereka. Oke, dari Mas Rian selaku yang bergerak bersaing dalam hal art dan juga desain, kira-kira tantangan seperti tadi yang akan datang dari luar, tuh gimana cara kita untuk mengcounternya ya minimal kita bisa bersaing? Kalau saya sih lebih sering-sering evaluasi, lebih sering nyari referensi. Referensi ya? Betul. Oke. Menambah skill baru. Oh ada tren baru nih, saya coba. Terus bagaimana kita mengikuti tren-tren di luar itu. Terus mencari hal-hal baru. Oke. Sehingga benar-benar kita bisa ibarat Imbangi. kita berselancar bisa Mengikuti. smooth lah gitu ya. Oke, kalau saya mau tanya ya, sebetulnya ini pertanyaan kepada user, apa namanya, owner. Mandiri ini punya kompetitor nggak ya? Dalam hal grafik atau dalam hal percetak printing ini ada nggak kompetitornya? Banyak. Wow. Banyak. Mungkin diharapkan tanya ada Matahari Printing. Oh ya, Ya. itu kompetitor kita. Ya. Terus ada Cakraraf, Oke. ada Blackpen, ada Restu Media Printing, Print Art. Itu sih. Buktinya mereka menguasai pasar, mereka tahu siapa kompetitornya. Ya kan? Adalah suatu hal yang sangat naif di saat kita berselancar, di saat kita main di sebuah bisnis, kita nggak tahu siapa kompetitor kita. Juga demikian dengan kalian. Ya hari ini kalian belajar di Politeknik LP3I, kompetitor kalian bukan dari hanya Politeknik LP3I.
ada dari perguruan tinggi baik yang ada di Riau apalagi di luar Iya. ya. Nah, ini pesan saya kepada mereka ya, bagaimana supaya dalam Kopi Morning ini kita bisa mendapatkan insight ya dari luar ya. Kalau saya ini dosen-dosen, bapak ini lagi kan gitu kan ya. Ini apalagi nih Kak Keke atau Mbak Keke ini alumni yang dia sampaikan tadi tentu bermanfaat bagi pengembangan mentalitas calon lulusan ya di Politeknik LPG khususnya. Nah, bicara untuk masa depan, oke, Mbak Keke selaku di HR hari ini, ya ini karir nih ya. Untuk 5 tahun ke depan masih bisa bertahan di sini atau sudah rencananya mau pindah ke lain hati? Kalau ditanya pindah ke lain hati mungkin ada, cuman untuk kenyamanan kerja mungkin Nusantara tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Sudah di hati ya Udah dekat hati gitu, karena untuk dari segi printing dan cetakan cuma Nusantara yang punya sistem, punya jenjang karir gitu. Mungkin kalau teman-teman ada ke printing lain, mereka cuma kerja aja, dia nggak ada pelatihan SDM, nggak ada pengembangan karir, tidak ada pengembangan hard skill gitu. Di Nusantara ada. Nusantara ada setiap 6 bulan sekali kita punya training SDM. Di situ kita akan mengannounce reward karyawan terbaik, karyawan teladan gitu. Berarti secara HR semua proses sudah berjalan. Sudah. Kalian dengar ya, ini dari senior ya yang bekerja di bidang HR. Coba saya pengen feel pahitnya sampaikan sama mereka. Apa yang harus mereka persiapkan di samping skill, di samping tadi attitude. Selaku alumni dari sebuah kampus tercinta ini, dari kakak ngomong ke adek, poin-poin apa yang harus mereka siapkan dari sekarang? Mungkin dari saya untuk teman-teman semua, jangan pernah nolak untuk diberi arahan. Kadang saya juga nggak tahu tuh itu saya mau ngerjain apa. Dari atasan ngasih ke saya cuma bilang iya kak, baik kak, siap kak gitu. Perihal tahu nggak taunya nanti, yang penting kita terima dulu aja. Karena beberapa oknum atasan ketika dibilang tidak, dia nggak akan mau ngasih lagi. Gitu. Jadi diterima dulu aja. Bisa nggak bisa nanti kita belajar bareng-bareng gitu. Itu sih. Artinya di saat ada challenge, Ya, ada diterima. tantangan, terima dulu. Terima dulu. Ya kan? Ya. Setelah itu baru kita cari solusinya gimana. Ya. Oke, Terima poin dulu aja. pertama ya. Artinya jangan cepat, bahasa orang Melayu patah hati. Yes. Aduh, kalau kayak gini saya nggak bisa. Nggak ada istilah nggak bisa. Yang ada tuh sebenarnya nggak mau. Setuju ya? Ini poin pertama yang kita dapatkan dari Kak Keke kali ini. Terkait skill, Kak. Bagi mereka ini kan PR nih, mungkin tadi Mas Rian juga bisa ngasih masukan. Skill apa sih yang harus mereka kuasai agar mereka nanti di saat terjun ke dunia kerja udah langsung match. Karena slogan kita link and match. Silakan antara yang dua, siapa yang mau ngasih untuk mereka ini? Kalau saya sih komunikasinya sih Pak. Komunikasi ya, oke. Bagaimana cara membawa di tempat yang baru, bagaimana ngikut, kita kan udah ada budaya nih, bagaimana kita masuk ke budaya itu, bisa nggak kita menyesuaikan diri gitu Pak. Itu yang penting. Karena kalau kita nggak nyaman, orang yang lain nggak nyaman, jadi sama-sama nggak nyaman di situ Pak. Benar. Jadi selaku pendatang baru, orang baru, kita yang harus menyesuaikan diri. Kalau kita masih junior, Ya. hormat senior, kan gitu ya. Walaupun sedikit agak sedikit di ospek lah kalau Ya. bahasa anak ya. Itu biasa ya. Ya, tes mental itu biasa. Oke. Saya pernah saya ingat ya, ini udah di beberapa momen selalu saya sampaikan. Satu alumni kita, saya dulu pernah juga di bagian penempatan. Jadi gara-gara waktu itu salah parkir. Ya kan, biasa kalau di lapangan bahasanya itu kan Iya. nggak di luar ekspektasi kita kan. Kalau di situ orang Minang bahasanya Minang, kalau banyak orang Medan bahasa Medan kan gitu ya. Nah waktu itu alumni ini sharing sama saya, itu orang Minang, ya kan. Kalau orang Minang tuh maaf ya, bercarut kan biasa, ya kan. Dia salah parkir dicarutin. Itu anak-anak Melayu, ini kan udah different ya, different culture ya. Nah waktu itu hampir saja dia mau mundur. Kena mental, apa bahasa kalian sekarang itu ya? Mental healthy ya. Oke. Tapi waktu dia mau mundur, dia ingat pesan dari saya. Ya, bahwasanya di saat kita mau mendapatkan sesuatu pasti akan ada tantangan. Tantangan itu bukan berarti tantangan sampai ujung, enggak. Bisa jadi setelah
tantangan itu ada kemudahan. Sesuai juga kalau dalam konsep agama Islam, inna ma'al usri yusra. Nah, di saat saya dia ingat pesan saya itu, ditahan yang sedikit tadi. Ya, artinya kebal mukalah dulu gitu ya. Nah, by the process akhirnya dia diterima dan dia mendapatkan ya posisi yang sesuai yang diharapkan. Poinnya yang ingin saya sampaikan di sini memang ya shock culture, mental health, ya dan lain sebagainya itu adalah tantangan bagi kita ya generasi muda, khusus di usia mereka ini mudanya kan benar-benar muda nih. Di Politeknik LP3 ini kan 18 tahun SMA, 19 tahun pertama, 20 tahun kedua udah disalurkan Mas Rian di dunia kerja. Nah, hal-hal yang kayak gini kalau di bidang HR tentu menjadi perhatian khusus. Bagaimana supaya sumber daya manusia tadi ya. Nah, untuk adik-adik ini ya, sesuai juga dengan pengalaman tadi Mbak Keke gitu kan. Di saat ada tekanan yang kuat tadi, baik itu tekanan dalam tanda kutip dalam dunia kerja ataupun outside, soalnya lagi ribut sama pacar, ya kan, atau orang tua lagi broken, itu gimana sih menyiasatkan supaya kita kerjanya bisa fokus? Oke, saya kemarin pernah rekrut admin customer service saya setahun pertama. 3 bulan pertama dia kerja, setiap sore dia ke ruangan saya nangis terus. Terus saya tanya kenapa? Nggak kuat Kak Keke di bawah senioritas, terus sering dipojokin gitu. Nah terus saya bilang ke si oknumnya tadi kalau semua ini pasti akan ada jalannya. Dimanapun kerja pasti akan ada yang namanya senioritas gitu. Nah itu tergantung kita. Kalau memang kita memang benar-benar niat dari hati, aku mau bekerja, aku mau menjadikan Nusantara ini sebagai periuk nasi aku mencari makan, cari makan pasti bisa gitu. Yang penting jangan pesimis dulu. Kalau misalnya ada problem boleh cerita ke saya, apapun itu gitu, saya welcome. Nah 3 bulan pertama dia nangis, terus bulan keempat, kelima, keenam sampai seterusnya, alhamdulillah dia udah tahan banting. Gitu. Mungkin kalau dibilang keras, tapi keras kita tuh lebih ke mendidik, bukan ke menjatuhkan. Terus saya juga bilang ke si oknum tadi kalau jangan pernah merasa puas, terapin ilmu gelas kosong. Makin diisi, makin tumpah, isi terus sampai dia tumpah. Gitu sih yang saya bilang ke dia gitu. Ditambah lagi mungkin zaman sekarang untuk cari kerja itu susah ya. Lowongan banyak, tapi untuk masuk ke lowongan itu memang agak susah. Gitu. Ini seorang HRD ini yang ngomong. Lowongan banyak, tapi untuk masuk ke lowongan itu artinya menemukan SDM yang cocok susah. PR bagi kalian. Ya kan? Hari ini banyak keluhan di mana-mana, banyak pengangguran, apalagi Gen Z. Ini pengangguran terbanyak itu adalah Gen Z. Sementara user ngeluh juga nih, mana nih SDM yang cocok? Iya kan? Ini nih mismatch. Kita harus link and match, tapi hari ini yang terjadi mismatch. Kita ngopi dulu ya. Boleh. Dan setelah kita ngopi, kalian boleh ngasih pertanyaan. Oke, ayo kita ngopi dulu. Silakan. Wow, rasa LP3I. Ada ciri khasnya ya? Branding. Oke, yap, silakan. Ada yang mau tanya? Ya baik terkait pengalaman Kak Keke dan juga Bang Rian atau tentang perusahaan itu sendiri. Boleh, silakan. Boleh tanya? Ya. Halo kakak abang, perkenalkan nama saya Budi Zaki, biasa panggil Zaki. Pertanyaan saya mungkin lebih ke Ibu HRD-nya. Oke. Kan salah satu tahapan kita untuk terjun ke dunia kerja itu kan selain apply lamaran itu ada yang namanya interview nih kan. Seringkali itu kita justru gagalnya di bagian interview nih. Boleh nggak sih Ibu HRD, Kakak HRD kasih tips ke kami, tips lolos interview menghadapi HRD itu? Ya khususnya di Nusantara gitu ya. Oke. Silakan Kak. Mungkin untuk dulu saya juga agak takut menghadapi HRD, tapi karena saya udah keseringan interview ya, jadi saya udah biasa aja. HRD itu semakin kita kaku, semakin kita tegang, semakin dijor-joran. Jadi relax santai gitu. Dari raut muka udah kelihatan. Oh ini anak ini canggung nih, takut nih. Kita gas terus. Tapi kalau dia santai, sopan, terus dia mau berbicara duluan ke kita, itu mungkin kita lebih santai. Jadi mungkin tipsnya ajak dulu si HRD-nya berbicara. Oke. Suasananya Iya. relax. Iya, relax santai.
komunikasi lagi ya, Mas. Komunikasi. Poin pertama komunikasi. Ya. Ya. First expression gitu kan, gimana kita ngelihat senyum. Iya, senyum. Ya. Makanya kalau ngelamar kerja tidurnya jangan lama. Iya kan? Iya. Harus fresh, mandi. Iya, pasti dong ya. Iya, komunikasi. Ini jangan-jangan Mas Rian gagal sekian kali gara-gara itu kali ya. Enggak, saya ngajarin dia dulu biar dia Gitu. cari dulu di mana susah kerja. Wah, Bisa tarik lagi dari di challenge lagi loh. Ah. Oke, mantap juga strategi HRD ini ya. Sehingga benar-benar dia dapatkan yang bernas. Udah berapa tahun Mas? Saya kerja di Nusantara 2 tahun, tapi seluruhnya ada 4 tahun. 5 tahun ya. Nggak terasa ya? Gak terasa. Wah, karena cocok itu. Cocok kerjanya, cocok gajinya. Ya kan? Gitu sih. Oke. Terus dari penampilan juga kita lihat, dari keserasian kostum gitu. Terus yang paling penting itu sih satu pertanyaan yang memang agak signifikan. Kalau misalnya si HR tadi nanya berapa nominal gaji, mungkin untuk beberapa fresh graduate itu memang dilarang untuk menyebutin nominal gaji. Kecuali udah berpengalaman, Iya, itu boleh iya, iya. dibebasin untuk menyebut nominal gaji. Karena berdasarkan pengalaman saya, dia masih belum ada pengalaman nih. Saya tanya dia mau gaji berapa, dia melebihi gaji UMR kita. Padahal dia belum ada pengalaman sama sekali. Iya, iya. gitu. Nampak nggak niatnya ya? Iya, jadi saya bilang apa yang bisa saya beli dari kamu gitu. Pengalaman nggak ada, masih fresh graduate. Gitu. Ibaratnya kita belum kenal, tapi saya belum berani beli kamu mahal-mahal loh. Gitu. Kerja dulu aja, nanti gaji menyesuaikan. Itu sih dari saya. Ya, walaupun selaku HRD kita ada tuntutan ya. Iya. Gaji harus tondok Yes. gitu kan. Nah, ini nih kebijakan pemerintah dengan kebutuhan di lapangan Iya. terkadang sering juga kurang sinkron. Tentunya ya, kita dari Politeknik LP3I menjembatani ini sama anak-anak. Sehingga ada mata kuliah HRM kan. Untuk di Humas kayaknya nggak ada ya di AB ada administrasi HRM. ya. Oke. Ya. Terkait dengan prodi mereka ini ya, kalau di Humas ini mereka juga belajar komunikasi, mereka juga belajar public relation. Nah, kira-kira untuk di Mandiri sendiri peluang-peluang seperti itu ada nggak? Ada mungkin di bagian tim konten kreator kita nantinya. Content creator, ya. Kita kan juga punya tim konten. Nah kebetulan di Nusantara belum punya divisi khusus. Kadang Bang Agam, kadang saya yang jadi talentnya. Oh, gitu? Kami yang mengedit, kami yang ngeposting, kami yang nge-ads gitu. Jadi memang dituntut untuk mempunyai skill multitasking. Multitasking Ya. dan multi talent. Yes. Wah, multitasking itu ini jadi kita 5 kan? 5-5-nya bekerja gitu loh. Jangan nunjuk-nunjuk doang gitu ya. Kira-kira gitu ya. Iya. Iya benar. Ya, dunia kerja itu memang seperti itu, tidak seenak yang dibayangkan ya. Tapi ingatlah bahwasanya bekerja itu masih jauh lebih mulia daripada nganggur. Benar nggak? Iya. Punya skill tapi nganggur. Lain cerita kalau mau enter kita jadi bosnya, kita jadi anggotanya, ya gaji bulat-bulat makan sendiri. Oke, tadi dari Hildan. Ada lagi yang lain yang mau nanya? Silakan angkat tangan. Ya. Ada pertanyaan? Kayak gaji tadi ya, tapi menarik juga itu. Masalah gaji ini strateginya agar nggak terlalu apa ya? Kita pengen tapi jangan kelihatan sekali. Iya. Gimana cara menjawabnya? Mungkin bisa dilihat, mungkin bahasanya begini, sesuai dengan standar perusahaan. Gitu sih. Terus kalau ada, saya temu juga di antara mereka ini, bahkan nggak berani nanya. Itu salah juga kali ya? Salah. Salah. Pantang menyerah kayak ini ya. Slogannya. Masnya yang lebih dari gitu kan. Ya. Terus tahu-tahu di ujung baru. Oh gitu ya kan, kan nggak fair juga ya. Terbuka itu penting. Iya. Dan tahu diri jauh lebih penting. Supaya match lagi gitu. Jadi penting pada saat interview itu tanyakan, apapun ditanya. Oke. Jangan nanti saya udah interview, udah tanda tangan surat perjanjian kontrak, tiba-tiba besok nggak masuk. Itu mungkin anak-anak Gen Z gitu semua tuh Pak. Rata-rata. Iya. Apakah mereka tidak berpikir terhadap citra diri kali ini? Mungkin mereka ini ngikutin standar yang ada di TikTok gitu. TikTok. Iya. Iya. Karena banyak standar seperti itu Pak. Oke, yang buat TikTok itu sendiri belum tentu kayak gitu ya. Betul, Pak. Kita ini memang korban dari genggaman dunia ini. Betul. Nah, kalian dengar ya, ini orang perusahaan. Mungkin di satu sisi kita punya standar itu tadi ya, ada apa namanya jendela yang kita lihat yang berbeda yaitu media sosial. Yang harus kita pahami, tidak semua yang ada di situ bisa
relate dengan kondisi kita. Kondisi sekarang. Ya, maka seperti yang dikatakan tadi, yang fundamental, yang dasar kerja keras tuh masih, disiplin itu tetap nggak bisa ditawar tuh. Ya, mungkin yang bisa dikatakan penyesuaian gaya hidup barangkali ya, mood apa namanya? Kalau mood Swing. agak Mood negatif, swing. mood swing itu kan agak negatif ya. Pola hidup lah lebih ininya gitu lah. Kalau zaman saya ya generasi X, palingan kita ngopi-ngopinya warung kopi. Kalau anak Betul. sekarang udah Kafe. Nah, yang penting tuh bukan rasa kopinya, nanti fotonya. Instagramnya Iya kan? Jadi view-nya Iya. itu luar biasa di secara desain. Kebutuhan Ya, apalagi kalau seandainya rasa sama view-nya masuk, ya. Padahal mereka juga ke sana minum kopi juga nggak bisa. Nggak bisa benar. Gayaan aja ke sosmed. Kalau orang kayak saya, kalau ngopi itu ngerokok. Ya. Oh sekarang kan vape nggak pakai ngerokok gitu kan? Aduh, inilah bedanya. Beda ini ya budaya kali ya, ya gaya hidup. Tapi yang fundamental tadi disiplin, komitmen itu nggak bisa. Dia masih harus sama. Setuju ya? Setuju, Pak. Padahal kita nggak janjian. Aduh. Dan ini yang berulang kali juga kita sampaikan. Tentunya dengan adanya pengakuan ya dari teman-teman dunia industri, dunia usaha, ini nggak ada alasan untuk kalian untuk tidak membangun dari sekarang. Ya, bagaimana komitmen ini bisa kita jadikan? Karena Mas Agam, ya kalau saya keke kan udah tahu ya, Politeknik LP3 ini memang menyiapkan lulusan itu dengan kontrak. Ya di awal kita sudah ada menerangin kontrak 2, yaitu kontrak belajar sama kontrak penempatan kerja. Tentu harapan kita adalah ya teman-teman HRD kayak si Keke nggak terlalu dipusingkan. Ya kalau udah jelas nih skillnya jelas, ya desain grafis bagus, ya artsnya dapat, gitu kan. Komitmennya juga harus. Nah, ini yang sama-sama kita dukung sehingga di Politeknik LP3 ini kita selalu mengibaratkan segitiga. Ada 3 sudut, sudut pertama ini mahasiswa, sudut kedua itu kita manajemen, dan sudut ketiga user experience. Ya mudah-mudahan ke depan hal terkait untuk bagaimana membangun jenjang karir untuk SDM baik itu di dunia industri, dunia usaha, tentunya disiapkan oleh Politeknik LP3 ini semakin maju dan semakin bisa diterima. Oke, bolehlah dengan panjang lebar saya memberikan tadi sedikit deskripsi tentang LP3I, apa masukan untuk kita tentang bagaimana menyiapkan SDM ini. Ini 2 sisi nih yang pengen saya dengarkan Mbak Keke selaku alumni dan sebagai HRD, dan juga Mas Rian atau Mas Agam sebagai user khususnya di bidang art. Silakan. Mungkin dari saya untuk LP3I sendiri yang perlu dibenahi adalah dari skill komunikasi sama dari skill. Ada beberapa skill yang di zaman saya itu harus banget punya, di generasi di bawah saya tuh nggak harus punya. In case seperti typing tutor. Typing tutor, Iya. oke. Saya kalau mau rekrut orang itu saya ada 3 tahapan: lisan, tertulis, sama komputer. Di lisan dia oke, ditulis dia oke, dia gagal di komputer. Komputer itu dia ngetik. Jadi saya punya pertanyaan dan pernyataan yang harus diketik ulang dalam waktu beberapa menit, dan kebanyakan dari kandidat-kandidat dari kampus tidak bisa mencapai itu. Standarnya Iya, nggak standarisasinya tercapai nggak lagi, capai. udah lambat berarti. Iya, kalau di zaman saya itu memang jadi mata kuliah wajib sih. Jangan-jangan nih, saya khawatir nih, dia cepatnya ngetik di sini, di keyboard udah lama gitu ya. Saya kalau lihat ngetik laju, mungkin nanti disesuaikan ngetiknya di handphone gitu kan ya. Masa saya sih mas? Ya, Oke lanjut. itu sih, karena kan memang kita kerjanya di depan komputer ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya dia divisi admin CS itu sambil dia ngetik, sambil dia ngelayani customer, sambil buat surat jalan gitu. Memang jadi skill mengetik dan ketik itu memang harus wajib punya banget. Benar. Jadi multitaskingnya itu Multitasking harus. real ya. Ya. Oke. Itu sih. Mas Rian, Mas Agam? Kalau saya sih ngasih masukan karena saya nggak tahu ini seperti apa Pak ya. Mungkin dari pihak kampusnya mensurvei ke lapangan, mencari tahu sekarang lagi butuh apa sih gitu. Mungkin orang-orang sekarang kan butuh content creator sekarang. Benar. Butuh social media spesialis dan lain-lainnya. Mungkin dari survei lapangan itu direkap terus mungkin bisa dimasukin ke LP3I. Oke. Artinya apa yang dibutuhkan di lapangan itu yang kita siapkan. Kita sediakan. Jangan sampai kita menyiapkan Yang tidak ya kita udah dibutuhkan. bikin kebun ubi, tahu-tahu yang dibutuhkan jagung. Benar kan? Iya. Ya. Ini juga lah gunanya kita buat
ya acara Kopi Morning ini sehingga masukannya langsung. Oke, teman-teman mahasiswa Public Relation ya tahun pertama di kampus Politeknik LP3I, Mbak Keke sebagai narasumber, Mas Rian juga yang telah hadir bersama kita hari ini bincang-bincang ringan ya sambil ngopi tentunya untuk membuka wawasan tentang dunia kerja, dunia industri, bagaimana kedepannya nanti ya. Kalian dalam waktu 2 tahun ke depan apa yang tadi Mbak Keke omongin akan menjalankan itu semua. Tentu bagi kita hari ini masih punya waktu untuk mempersiapkan diri baik secara kualitas skill dan juga kemampuan komunikasi, attitude jangan lupa, dan juga performance ya. Tinggi rendah itu normatif ya, tapi kalau masih bisa yang rendah ditinggiin kenapa enggak ya kan secara fisikal, tapi bisa ditinggiin dengan kemampuan dan skill. Demikian barangkali ya Kopi Morning kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu pada edisi berikutnya. Saya Janan Nasrun dan juga Mbak Keke, Mas Rian mengucapkan salam sukses untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.